Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anak juara, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan belajar tentang koordinat Kartesius ya, tentang koordinat Kartesius. Maka mari kita mulakan saja belajar kita kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Pak Tero mengingatkan kepada kita semuanya, luruskan niat kita dalam belajar ya. Niatkan bahwa belajar ini mengikuti perintah dari Allah dan Rasulnya, sehingga dengan begitu insya Allah belajar ini menjadi pahala. Jadi bukan hanya sekedar belajar, tapi ada nilai ibadah di sana. Baik anak-anak, tentang koordinat Kartesius ini banyak digunakan ya, nanti sangat erat kaitannya mungkin nanti dengan pelajaran yang lainnya, contohnya adalah geografi. Anak-anak ingat posisi Indonesia itu di mana? Bapak tekan dulu ya nih. Nah, ini adalah posisi negara Indonesia gitu ya. Dia terletak antara 6 derajat LUT lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu maksudnya gimana sih? Berapa tadi? 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini sepertinya Nana. Papa perlihatkan dulu petanya ya, peta Indonesianya. Oke. Ini Bapak ambil dulu peta sebentar. Ini map. Nah, ini adalah peta dunia. Ya, ini adalah peta dunia. Peta dunia. Nah, Indonesia adalah yang ini nih. Indonesia adalah yang ini. Indonesia itu berada katanya dia berapa tadi? 6 derajat lintang utara. Nah, mana sih yang lintang, mana yang bujur? Nah, lintang itu adalah garis yang mendatar, yang horizontal. Ya. Nih. Yang horizontal. Itu adalah lintang. Kalau yang bujur itu adalah yang vertikal. Ya. Nah, kan tadi Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Berarti dia ganti ya antara lintang utara sampai lintang selatan. Jadi ada patokan. Nah, patokannya di mana? Patokannya yang 0 derajatnya kan dari 6 derajat lintang utara sampai tadi 11 derajat lintang selatan. Patokannya di mana? Patokannya adalah di 0 derajat khatulistiwa. Di mana? Di sini nih. Di sini. Kita buatkan garisnya dulu ya. Jadi 0 derajat itu dia ini ya, khatulistiwa itu dia berada di tengah-tengah. Jadi kalau bumi tegak, kemudian dia di tengah-tengahnya adalah khatulistiwa. Di sini ya. Kurang lebih. Buatkan garisnya. Nah, yang di atas itu ya, yang di atas ini, di atas garis khatulistiwa, dia lintang utara. Ya. Yang di bawah khatulistiwa, lintang selatan. Jadi ini kalau dibuat peta, ya dibuat petanya utara, ya di atas biasanya, selatan, kemudian di kanan itu adalah timur, dan di kiri adalah barat. Ya. Kemudian posisi Indonesia yang dari bujurnya adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, jadi kalau Indonesia, kalau lintangnya kan dia 11 derajat ya, 11 derajat. Salah. Kalau lintangnya Indonesia itu dia 4 derajat tadi? 6 derajat. 6 derajat ya. Maaf. 6 derajat lintang utara
sampai 11 derajat lintang selatan. Artinya di sini nih. Ini ada, nah ini sekitar sini. Ini utara. Kemudian sampai sini. Nah, ini yang selatan. Jadi di sini batasnya 6 derajat. Ini 11 derajat. Kemudian dari bujurnya ini, nah ini katanya 95 derajat bujur timur, 95 derajat bujur timur sampai, nah ini 141 derajat, 141 derajat, maaf, tunggu dulu ya, 141 derajat bujur timur. Loh, kenapa kalau bujur timur mah semuanya bujur timur ya? Ini bujur timur, ini bujur timur. Tapi kalau lintang utara, lintang selatan, karena patokan 0 derajat yang garis bujur itu adalah berada di sini, yang melalui kota Greenwich namanya ya. Jadi kita buat dulu garisnya. Jadi 90 derajat ya, posisinya 90 derajat. Dia berada di sini nih. Jadi kalau kita buat garisnya, nah, jadi yang sebelah kanan dari garis GMT nih ya, Greenwich Meridian Time, ini dia bujur timur. Nah, yang sebelah kirinya dia bujur barat. Nah, yang ininya bujur barat. Jadi karena Indonesia itu berada semuanya di sebelah timur, ya sebelah timur garis ini, maka dia bujur timur, 90 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur barat. Nah, inilah wilayah negara Indonesia. Nah, itu menggunakan konsep dari koordinat kartesius. Nah, kalau di peta mah bujur timur, bujur barat gitu ya. Kemudian lintang utara, lintang selatan. Jadi ingat ya, kalau di peta mah yang garis horizontal adalah garis lintang ya. Kemudian yang vertikal adalah garis bujur. Nah, inilah petanya gitu ya. Jadi kalau kita paham betul tentang koordinat kartesius ini, insya Allah kita akan mudah membaca peta gitu ya. Berada di mana letaknya gitu ya. Posisi suatu negara. Nah, begitu juga nanti kalau kalian yang suka mendaki gitu ya. Suka mendaki atau suka, misal suatu saat mungkin kalian berlayar, itu juga menggunakan peta gitu ya. Jadi kalau insya Allah dengan kita tahu peta, tahu posisi kita, maka kita tidak akan pernah tersesat gitu, meskipun berada di laut gitu. Dengan cara apa? Ya misalnya ya, kalau kita berada di sini nih, kalau kita berada di sini, kita itu kan kecil, sangat kecil ya. Kita tidak pernah tahu nih kemana arah kita kalau mau ke, misal ini yang dekat ini ke Australia, kita tidak pernah tahu kemana nih arahnya, atau mau ke Indonesia kemana arahnya. Maka dengan kita tahu posisinya, gimana caranya? Jadi posisi itu kan kita menggunakan alat yang namanya GPS ya. Kita pakai GPS, Global Positioning System. Kemudian kita punya GPS, kita tahu koordinat kita di sini. Kemudian kita lihat petanya, berarti kalau mau ke Indonesia, maka harus ke arah sana, ke arah timur gitu ya. Berapa derajat gitu ya. Itu dihitung gitu. Nanti orang-orang yang berkecimpung dengan dunia ini, dia ya minimal koordinatnya tahu gitu. Nah, ilmu dasarnya adalah koordinat kartesius. Jadi sangat menarik ya belajar koordinat kartesius ini. Nah, baik, itu tentang peta ya. Kita sudahi dulu tentang petanya, baru kita ke koordinat kartesius. Nah, terus bagaimana koordinat kartesius itu? Jadi kalau koordinat kartesius mah dia sama menggunakan dua buah, namanya dua buah sumbu. Ya, dua buah sumbu. Jadi untuk membuat koordinat kartesius, kita harus membuat bidang kartesius namanya. Bidang kartesius adalah bidang yang dibentuk oleh dua sumbu. Ada sumbu vertikal, ya ini misal ya, sumbu vertikal. Kita buat dulu ya, kalau ingin membuat koordinat kartesius, kita buat dulu bidangnya dengan cara membuat dua sumbu garis ya. Ini garis vertikal, kemudian satu lagi garis horizontal, tegak lurus.
Sudutnya membentuk sudut 90 derajat. Garis horizontal. Ya. Kemudian kalau di peta media yang horizontal namanya garis lintang, yang vertikal garis bujur. Nah, kalau di koordinat kartesius mah yang horizontal ini namanya sumbu X, ya, sumbu X. Sumbu X. Kemudian yang vertikal, ya, ini namanya sumbu Y. Sumbu, ya. Kenapa tanda panah? Karena ini artinya tanda panah itu dia panjang gitu ya. Dia terus gitu ya. Dia tidak bertepi. Nah, itu yang namanya sumbu itu dia tidak punya tepi. Maaf. Ini ya. Ini adalah bidang kartesius ya, ini namanya bidang kartesius. Kemudian ini titik pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y namanya titik pusat. Kita beri nama titik, ada yang bilang titik O gitu ya, ada yang bilang titik 0. Ya. Titik 0. Ya, kemudian sebelah kanan dari sumbu Y yang ini ya, ini kan titik 0 ya. Maaf, bukan sebelah dari sumbu Y. Pada sumbu X gitu ya, sebelah kanan dari 0 itu dia X-nya positif. X-nya positif, yang kiri nilai X-nya itu negatif. Nah, untuk yang sumbu Y, di atas titik 0 itu sumbu Y-nya positif. Ya. Yang di bawahnya, di bawah 0 ya, di bawah 0 itu semuanya negatif. Kemudian jadi koordinatnya kalau di peta derajat ya, segini derajat. Nah, kalau di koordinat kartesius mah dia bilangan. Dia mulai dari setelah 0. Nah, ketika menentukan bilangan ini dia harus harus konsisten ya. Jadi kita mulai dulu dari 0, kita letakkan dulu nih misal berapa, kemudian kita beri tanda. Jadi harus sama jaraknya tiap bilangan. Kalau jaraknya 1 cm ya 1 cm semuanya. Kalau setengah cm semua. Misal Pak Teru membuatnya di sini ya. Ini dikasih tanda. Ya. Ini tandanya biasanya di garis gitu tah. Tapi ini membuat garisnya Bapak susah. Tanda. Jadi harus konsisten. Jadi kalau 1 cm semuanya. Dari sini ya, dari titik 0. Jadi kalau ke sini 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm semuanya. Harus konsisten. Jadi matematika mengajarkan konsisten. Ke kiri juga sama, kalau sama ya, kalau ke kanannya 1 cm, ke kiri juga 1 cm semuanya. Ingat ya, jadi triknya, jadi dari titik 0 paskan dulu, baru dibuat. Begitu juga yang horizontal. Maaf, ini kalau ngegeser dia. Maaf, sebentar. Sebentar, ini ada diatur dulu ya. Karena tadi berubah sedikit. Maaf ya, sebentar. Dikit lagi. Oke, ini ya, sama. Baik, sekarang kita yang sumbu Y-nya. Yang sumbu Y kita beri tanda dulu. Astagfirullah, maaf. Tunggu ya, maaf ya. Kita harus ini ya, samakan dulu. Karena kalau berubah nanti salah gambarnya. Tidak sesuai. Nah, harus ini ya, misalnya udah sama, ini berapa? Semuanya berapa sih? 70. Oke. Sekarang kita sumbu Y-nya. 90 derajat ya.
Oke, kita geser dulu untuk memudahkan. Sama ya, dari titik 0,0 titik 0 ya, dari titik 0 kita beri tanda. Kan tadi 1 cm ya, sama. Kalau yang X-nya 1 cm, maka yang Y-nya juga dia harus 1 cm. Nah, ini kita sudah beri tanda. Kemudian, nah, titik 0,0 itu dia di pas perpotongan semua X semuanya kan. Ini kan. Ini 0, ini titik 0. Maka sebelah kanan 0 itu bilangan positif mulai dari 1 ya. 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Kemudian yang sebelah kiri 0 mulai dari garis ini juga mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya ya. Kemudian yang di atas 0 untuk sumbu Y itu mulai dari positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6, dan seterusnya. Begitu juga untuk yang di bawah sumbu 0 ya, untuk sumbu X di bawah titik 0 itu dari negatif 1, maaf tunggu dulu, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, dan seterusnya ya. Nah kemudian untuk menentukan koordinatnya, jadi koordinat itu diwakili oleh titik X, Y. Ingat ya, X, Y. Ini, X, Y. Jadi lambang koordinat itu dia ada kurung gitu ya. Kemudian X, Y-nya itu dia bilangan ya. X, Y. X dulu, baru Y. Contoh, kalau Pak Toro membuat sebuah titik di sini, misalnya ini ada sebuah titik. Misal ya, ada sebuah titik di sini titiknya, di sini titiknya. Tadi ya, ada sebuah titik, titiknya adalah ini. Nah, berapa sih koordinat titik, misalnya titik A ya, titik A. Berapa sih koordinat dari titik A ini? Maka lihat dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita lihat X-nya, ini kan X itu yang horizontal, maka lihat ke bawah. Bisa kalian buat garis. Oh, X-nya itu 3. 3, Y-nya berapa? Y-nya di sini kan? Y itu yang vertikal, maka ke sini. Oh, Y-nya dia 5, berarti titik yang ini, titik A ini katakanlah ya, dia 3,5 koordinatnya. Coba kalau yang ini berapa ya? Sebentar. Maaf, tunggu dulu. Nah, kalau titik ini berapa ya? Titik yang ini, titik B anak-anak. Titik B. Berapa titik B? Silahkan. Sudah ya? Nah, titik B kita lihat X dulu ya. Ingat X-nya berapa? X-nya kan ada di sini ya. Di atasnya, berarti kita ke atas dulu. Boleh garis putus-putus ya. Boleh lihat, enggak apa-apa juga. X-nya 5, berarti 5, Y-nya lihat. Y-nya dia sebelah kiri, ke kiri. 5, negatif 6, berarti 5, negatif 6. Gitu ya anak-anak.
Kemudian kalau sebelah sini, contoh lagi ya, contoh lagi. Kita contoh lagi. Kalau di sini titiknya, ini anak-anak titik C. Berapa koordinat titik C ini? Ya, betul. Dia adalah X-nya negatif 3, Y-nya adalah 2. Y-nya adalah 2. Jadi titik C ini adalah negatif 3,2. Jadi koordinat suatu titik pada di bidang koordinat kartesius itu X, Y. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa. X itu yang naik turunnya. Kalau di titik itu, kalau dari sini kan A itu turun, lihat X-nya 3. Kalau yang B, X-nya itu adalah naik ya. Berarti 5. Kemudian kalau yang ini, yang C, nah Y itu dia kiri kanan ngelihatnya ya. Ini berarti ke kanannya 2 gitu. Kalau yang ini kan ke kiri negatif 6. Jadi ingat, koordinat suatu titik pada bidang koordinat kartesius ya, itu X, Y. Baik anak-anak, silahkan tugas pertamanya adalah kalian membuat bidang koordinat kartesius. Ingat ya, jadi harus harus tegak lurus nih. Jadi caranya buat dulu, boleh yang sumbu X. Jadi caranya buat dulu, boleh sumbu X dulu, boleh sumbu Y dulu, silahkan. Kalau sumbu X dulu silahkan buat sumbu X gitu ya. Kemudian buat garis yang tegak lurus itu sumbu Y. Kemudian titik 0,0, titik nolnya di sini ya. Titik nolnya di sini. Kemudian kasih angka-angkanya gitu ya. Kasih angkanya, harus konsisten jaraknya. Kalau 1 cm 1 cm semuanya, kalau setengah cm semuanya gitu. Kemudian anak-anak, oke, silakan dibuat dulu ya, dibuat dulu. Kalau sudah dibuat, coba kalau titik ini, kalau kita ingin membuat titik D ya, membuat titik D ya, kalau kita ingin membuat titik D-nya titik D ya. Koordinatnya adalah misal sebentar. Titik D itu koordinatnya misal 6,0. Di manakah letak titiknya? Coba. Kalau yang ini ya, kalau yang titik yang sudah ada kelihatan ya. X-nya berapa, Y-nya berapa. Ingat ya, X dulu baru Y. Nah, kalau titik D 6,0, di mana letak titiknya? Ini gimana caranya? Kita lihat X-nya berapa? X-nya 6 ya kan? X ini kan X ya. 6. Kan ini X, Y. X-nya 6, Y-nya sama dengan berapa? 0. X6 itu di mana? X6 itu di sini. Ya kan? Sini nih. Kemudian Y0 itu di mana? Di yang ini kan. Jadi ketika pertama itu kalian dulu ke X-nya dulu. X ke X-nya 6. Kemudian Y-nya berapa? Y itu dia naik turun. Ya kan? Naik atau turun. Ini X-nya 6. Kemudian Y-nya 0. Y0 itu dia tidak naik, tidak turun. Maka disinilah letak titiknya. Ini titik D 6,0. Contoh lain, misal titik E negatif 4, negatif 2. Kita cari dulu X-nya. Negatif 4. Di mana negatif 4? Di sini. Ini negatif 4. Kemudian Y-nya negatif 2. Kalau negatif itu dia turun ke bawah. Sejauh 2. Di sini. Kan dari negatif 4 turun ke negatif 2. Inilah titik E. Yaitu negatif 4, negatif 2. Kita anak ya. Coba silakan gambarkan di mana letak titik F. Posisinya adalah 0,4. Kemudian titik G posisinya adalah
negatif 4,0. Silahkan. F 0,4 dan G negatif 4,0. Kemudian titik H yang posisinya 4,0 dan titik I koordinatnya di 0, negatif 4. Stop dulu, di pause dulu, silahkan di mana titik tersebut ya. Tadi ya digambar dulu, kemudian coba tentukan titik FGH ini di mana. Oke, titik F 0,4, X-nya 0, X-nya 0 berarti di mana? Ya kan? X-nya 0, X-nya 0 berarti di sini 0. Kemudian Y-nya 4, positif berarti dia naik ke atas. Di sini. Jadi dari 0 naik ke 4. Inilah titik F. Yang G, negatif 4,0. X-nya berarti negatif 4. Di mana negatif 4? Di sini. Y-nya 0, berarti Y0 itu dia tidak naik, tidak turun, berarti tetap di sini. Inilah titik G. Gitu ya. Kemudian titik H. H 4,0. X-nya 4. 4, X-nya ya, ini sumbu X. X-nya 4 di sini, kemudian Y-nya 0. 0 berarti tidak naik, tidak turun, berarti di sini. Ini titik H. Dan titik I 0, negatif 4. X-nya 0. Di sini 0, kemudian Y-nya negatif 4. Negatif 4, Y-nya ya, berarti turun ke sini. Ulangi ya. Jadi yang I itu 0, X-nya 0, kemudian ke negatif 4 di sini. Inilah titik I. Baik anak-anak, itu yang pelajaran kita kali ini ya. Jadi silakan dibuat dulu gambarnya. Ingat ya, syaratnya membuat koordinat kartesius itu garisnya lurus, kemudian tegak lurus, kemudian dari titik pusat dulu ya, titik 0, ini 0,0 ya. Kemudian ke kanan positif, ke atas positif, ke kiri negatif, ke bawah negatif ya. Yang ini horizontal adalah sumbu X, vertikal sumbu Y, dan harus konstan ya. Jadi kalau jarak satuannya itu 1 cm, 1 cm semuanya. Kalau jarak satuannya itu 2 cm, 2 cm semuanya. Ingat ya. Kemudian setelah 0 itu 1, 2, kemudian ke kiri negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ya. Ke atas juga 1, 2 positif ya. Ke bawah dari 0 itu adalah negatif. Begitu anak-anak, semoga dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.